Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke Abang Kakak masih seperti biasa ketemu lagi dengan Mislina dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Oke Abang Kakak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Bang Kakak, sampai hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bertemu lagi dalam video pembelajaran seperti biasanya. Oke Bang Kakak, hari ini kita masuk ke tema 7 ya sayangnya. Boleh diambil buku tema 7-nya. Kita lanjutkan ya, tapi seperti biasa Mislina akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, setelah menyanyikan lagu, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi dan mempraktekkannya dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan identifikasi gambar benda, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa dapat menemukan makna kata benda hidup dan tak hidup saat membandingkan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang ditemui dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, siswa dapat menyebutkan dan menunjukkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Dan yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila dari Pancasila. Oke Abang Kakak, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita. Kita masuk ke subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Kita baca dulu teksnya ya Bang Kakak. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Nah, Abang Kakak di sini dikatakan ya bahwasanya benda-benda yang ada sekeliling kita itu ada yang dikatakan benda hidup, ada yang dikatakan benda tak hidup. Nah, contohnya banyak di sekitar kita ya Bang Kakak, contoh benda hidup dan benda tak hidup ya. Salah satunya itu adalah manusia, kemudian hewan, tumbuhan, itu dikatakan benda hidup. Kemudian benda tak hidup ya Bang Kakak banyak seperti rumah ya kan, sepeda dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus memelihara benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Biasanya Bang Kakak kalau dia benda hidup itu ciptaan Allah. Kalau benda mati atau benda tak hidup itu biasanya diciptakan oleh atau dibuat manusia. Oke Bang Kakak, kita lanjutkan. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu. Ya, jadi Abang Kakak di sini dikatakan bahwasanya Udin dan teman-temannya pergi ke sekolah ya. Mereka mengenakan seragam sekolah ya, termasuk salah satunya itu adalah topi. Nah, Abang Kakak, sekarang yuk kita nyanyikan ya Topi Saya Bundar. Di sini ciptaan dari Pak Kasur ya Abang Kakak. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya.
tadi dia ya lagu Topi Saya Bundar. Nah, coba perhatikan di bawahnya ada lagu Topi Saya Bundar. Dapatkah kamu membedakan lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Diskusikan bersama temanmu apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi. Nah, Bang Kakak di sini ya ada tanda bunyinya ya Bang Kakak. Kalau dia bunyinya seperti ini ya itu dinyanyikan dengan nada atau dengan bunyi pendek. Kemudian kalau yang satu lagi itu dinyanyikan dengan nada panjang. Kita lanjutkan. Mari kita belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar di bawah ini. Coba perhatikan, di situ ada gambar kelas Udin dan teman-temannya ya Bang Kakak. Nah, coba kita amati benda-benda apa aja yang terdapat dalam kelas tersebut ya Bang Kakak. Coba sebutkan sayang. Iya, pintar, ada kursi, kemudian apalagi nak? Ada meja, kemudian papan tulis, apalagi sayang? Jam, pinter. Ada dia globe ya Abang Kakak, ada dia gambar Garuda Pancasila, kemudian ada tanaman ya. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Kalau di sekitar rumah Abang Kakak ada nggak benda hidup dan tak hidup sayang? Iya ada ya benda hidup, contohnya seperti manusia, kemudian tanaman ya. Kalau punya hewan peliharaan dia termasuk benda hidup. Nah, kalau benda tak hidup apa sayang ya? Contohnya kalau di rumah. Iya, pintar, kursi, meja ya Bang Kakak. Sebagaimana Quran surah Al-Ankabut ayat 20 yang artinya katakanlah berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Jadi dikatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 20 ya Bang Kakak, Allah menciptakan manusia ya. Jadi kalau benda yang hidup itu ya Allah yang menciptakannya. Kita lanjutkan ya Bang Kakak. Di sini ada penugasan. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Di situ ada tiang bendera, kemudian gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, ya anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, Garuda Pancasila. Nah, Abang Kakak ya, dari gambar tersebut ya, di sini tugasnya adalah membedakan mana yang termasuk benda hidup, mana yang termasuk benda tak hidup. Nah, Abang Kakak di situ sudah ada tabel yang membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Jadi, Abang Kakak bisa menuliskannya ya Abang Kakak, menuliskan yang mana dia termasuk benda hidup, mana dia yang termasuk benda tak hidup. Dituliskan aja ya Bang Kakak, nggak usah digambar ya, tuliskan namanya benda hidup atau benda tak hidup. Oke Bang Kakak, dituliskan di buku tematiknya. Kalau kurang paham bisa bertanya sama mama atau papanya. Kita lanjutkan ya Bang Kakak. Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang pertama itu kursi. Kalau kursi itu ada apa enggak ya Abang Kakak di kelas? Iya ada, checklist di kolom ada. Kemudian meja, ada apa enggak sayang? Iya ada. Kemudian papan tulis ada apa enggak? Iya insya Allah ada. Kemudian lemari, ada enggak lemari di kelas kita sayang? Ada. Kemudian gambar Garuda Pancasila, ada apa enggak? Iya ada ya anak Bang Kakak. 5 benda ini ya insya Allah ada di kelas kita. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Di sini ada 2 soal ya Bang Kakak yang harus kita lengkapi. Yang pertama, titik-titik termasuk benda hidup. Karena apa yang harus kita lengkapi sayang? Yang termasuk benda hidup? Iya pinter ya, manusia. Manusia termasuk benda hidup karena apa? Kenapa manusia dikatakan benda hidup sayang? Iya pintar, subhanallah, karena bernafas dan bergerak. Kemudian nomor 2, titik-titik termasuk benda tak hidup. Karena, nah benda tak hidup apa kita buat contohnya sayang? Iya pintar, kita buat contohnya adalah meja. Meja termasuk benda tak hidup karena, kenapa sayang meja termasuk benda tak hidup? Iya pintar, karena tidak bernapas dan tidak bisa bergerak. Itu tadi dia ya Abang Kakak contoh ya, benda hidup dan tak hidup beserta alasannya kenapa dikatakan dia benda hidup, kenapa dia dikatakan benda tak hidup. Oke, kita lanjutkan ya. Ayo mengamati. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Abang Kakak coba perhatikan, di situ ada lambang negara kita ya Abang Kakak, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya.
sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dari bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Coba perhatikan Abang Kakak, di situ ada contoh atau gambar kepala banteng ya, yang melambangkan sila keempat dari Pancasila. Siapa yang masih ingat isinya sayang? Ayo, siapa yang masih ingat isi dari sila keempat Pancasila? Iya, pintar. Subhanallah. Ya, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dia tadi ya Bang Kakak, simbol dan isi dari sila Pancasila yang keempat. Kita lanjutkan ya. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, Bang Kakak di sini dapat dibedakan ya, benda hidup dan benda tak hidup ya. Benda hidup itu ya Bang Kakak seperti contohnya kucing Udin ya, dia diberi makan agar bisa tumbuh besar. Kemudian diajak jalan-jalan ya Bang Kakak. Kenapa? Karena dia bisa bergerak. Kalau dia boneka Lani ya Bang Kakak, dia termasuk benda tak hidup. Jadi dia tidak butuh makan dan minum. Kemudian dia tidak bisa diajak jalan-jalan ya Bang Kakak. Kenapa? Karena bonekanya itu tidak bisa bergerak. Oke Bang Kakak, kita lanjutkan. Perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Di sini ada dua gambar ya Bang Kakak. Ada kucing dan ada kursi. Nah, kalau dia kucing itu termasuk benda apa sayang? Hidup atau benda tak hidup? Iya, pinter ya, kucing itu termasuk benda hidup. Kalau kursi termasuk benda hidup atau benda tak hidup sayang? Iya, pinter, benda tak hidup. Jadi kita akan membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda tersebut. Pertama itu ada kucing. Coba kita buat ya nak ya. Oke, kalimatnya adalah kucing termasuk benda hidup karena bisa bergerak. Coba perhatikan ya Bang Kakak, di situ kucingnya bergerak. Nah, kemudian kursi dikatakan benda tak hidup. Jadi coba kita buat kalimat berdasarkan ciri-cirinya sayang. Iya, pintar, subhanallah. Kursi termasuk benda tak hidup karena tidak bisa bergerak. Salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Nah, Abang Kakak kalau ada waktunya ya, Abang Kakak bisa menuliskan kembali kalimatnya ya, yaitu kucing benda hidup. Jadi kita belajar menulis sambung. Kalau ada waktunya boleh dituliskan ya Abang Kakak di rumah. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bang Kakak coba perhatikan di sini ada beberapa gambar ya, Bang Kakak. Kita baca dulu teksnya ya. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Ya Bang Kakak di sini dikatakan ya, kalau dia benda tak hidup itu dia tidak bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Kalaupun dia bisa berpindah tempat yaitu menggunakan mesin. Kalau dia tumbuhan dia tidak bisa berpindah tempat dengan sendiri ya Bang Kakak, tapi dia bisa ikuti arah matahari kemudian tertiup angin. Nah, kalau manusia, hewan ya, itu dia bisa bergerak. Bagaimana cara bergeraknya? Bisa berjalan, kemudian berlari, melompat ya Bang Kakak, dan terbang ya. Satu lagi bisa berenang. Oke Abang Kakak, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok ya Bang Kakak. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu ya Bang Kakak. Disudahi dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.